Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari Bu Cintang. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kisi-kisi soal nomor 26, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling atau luas bangun datar. Dalam kisi-kisi tertera bahwa ini adalah soal level 3, artinya soal ini nantinya akan membutuhkan pemikiran yang lebih. Oke, di sini Bu Cintang beri contoh soal ada memiliki kain seluas 3.600. Oke, mohon maaf, ini ada sedikit koreksi soal ya. Seharusnya adalah 36.000. Oke. Ibu Cintang ganti jadi 36.000. 36.000 cm ya kuadrat. Oke. Lalu dari kain tersebut ia akan membuat 5 kerudung berbentuk segitiga dengan alasnya di sini 100 cm dan tingginya adalah 70 cm. Yang ditanyakan di sini adalah berapa sentimeter sisa kain Alda setelah dibuat kerudung. Sebanyak 5 kerudung berbentuk segitiga. Sisanya berapa? Oke, maka kita pertama di sini harus menghitung dulu kerudung kain yang digunakan, yaitu 5 bentuk segitiga ini. Anak-anak nanti karena ini adalah soal uraian, maka wajib menggunakan cara lengkap ya anak-anak. Maka di situ diketahui bahwa 5 segitiga, itu kita hitung dulu luas dari 5 segitiga, maka 5 kali luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, lalu kita masukkan 5 dikali setengah dikali alasnya adalah 100 cm dikali tingginya adalah 70 cm. Maka bisa kita coret. Di sini adalah 50. Lalu kita tinggal hitung sisanya yang belum tercoret, yaitu 5 dikali 50 dikali 70. Kita hitung dulu 5 kali 7 adalah 35 ditambah nolnya 2. Oke, maka 5 dikali 35 kita hitung hasilnya adalah 17.500. Nah, 17.500 ini ya, 17.500 ini adalah luas kain yang digunakan untuk membuat 5 bentuk kerudung segitiga. Maka untuk mencari sisa kain Alda sama dengan luas kain Alda yang sebelumnya, yaitu 36.000 cm dikurangi yang sudah digunakan adalah 17.500. Maka hasilnya adalah, guru tulis di atas, 36.000 kurang 17.500, hasilnya adalah 18.500. Oke, maka kita tulis di bawahnya jadi sisa kain Alda sama dengan 18.500 cm kubik. Oke, selesai. Begini ya caranya mengerjakan anak-anak. Tetap semangat, silahkan dipahami. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan indikator soal nomor 27, yaitu disajikan data. Peserta didik dapat menyajikan dalam bentuk diagram batang.
Oke, di soal nomor 27 nanti, kamu akan diminta untuk membuat diagram batang dari data yang telah disediakan pada soal. Ya, maka untuk mengerjakannya, anak-anak nanti harus cek terlebih dahulu diagram atau datanya dengan teliti. Ya, maka kita sebelum membuat ke diagram batang, Bu Cintang sarankan anak-anak membuat tabel terlebih dahulu. Ya, kita buat tabelnya dulu. Tabelnya ya, ada nilai dan frekuensi atau jumlahnya ya. Nilai terendah di sini ada di nilai 5, lalu ada nilai 6, 7, 8 juga ada, sampai nilai tertinggi adalah 9. Oke. Lalu kita hitung satu persatu frekuensinya. Ingat, di sini sangat butuh sekali ketelitian dari anak-anak. Oke, kita hitung yang nilai mendapatkan nilai 5 itu ada berapa? 1. Bu Cintang sarankan anak-anak coret data yang sudah dihitung atau sudah dimasukkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, maka nilai 5 ada 5. Kemudian nilai 6 kita coret lagi satu persatu. 1, 2, adakah lagi? Oh, tidak ada, maka hanya 2. Lalu cek nilai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nilai 7 ternyata ada 8. Lanjut ke nilai 8, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nilai 8 ada 9 jumlahnya. Dan terakhir adalah nilai 9, kita hitung sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Nah, cara coret-coret seperti ini Bu Cintang sangat sarankan karena ini sangat meminimalisir kesalahan dalam menyajikan data ya. Setelah dari tabel, maka kita rubah menjadi diagram batang. Ingat, ketika anak-anak membuat diagram batang harus ditulis judulnya ya. Judulnya di sini data nilai diagram batang nilai ulangan bahasa Indonesia kelas 6. Oke. Kalau sudah, kita tinggal buat batangnya ya. Kita buat batangnya. Yang pertama ada nilai yang ke atas ini ya. Yang vertikal ini adalah frekuensi, data frekuensi, sedangkan yang horizontal adalah data nilainya. Di sini nilainya ada nilai 5. Lalu ada nilai 6, nilai 7, nilai 8, dan nilai 9. Oke. Nilai 5 kita hitung ditulis frekuensinya di sini ya anak-anak. Jarak antara satu titik dengan titik lainnya harus usahakan sama ya. Di sini kita buat yang paling sedikit adalah 2, maka kelipatan 2. 2 kemudian 4 ya. 4 terus 6, 8, 10. Nah, 10. Oke, nilai 5 di sini ada di garis kelima, berarti tengah-tengah sini. Kemudian nilai 6 ada di garis lurusnya sini ya. Garis putus-putusnya sekitar sini 6. Kemudian nilai 7 jumlahnya ada 8. 8 di sebelah sini. Lalu nilai 8 ada 9 frekuensinya. Maka 9 itu sekitar di antara sini ya, di antara 8 dan 10 itu 9. Maka di sekitar sini. Lalu nilai 9 jumlahnya ada 6, maka luruskan.
di sini. Maka selesai diagram batang ulangan bahasa Indonesia kelas 6. Ingat harus ada judulnya ya. Lalu di sini diberi keterangan, jangan lupa ada yang namanya frekuensi atau jumlah. Di bawah sini adalah nilai. Oke, sekian. Jangan lupa anak-anak coba soal-soal lain yang berkaitan dengan membuat diagram batang ya. Baik, kita lanjut ke indikator soal nomor 28, yaitu disajikan kasus. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang melibatkan operasi hitung bilangan bulat negatif. Nah, di sini ada contoh soalnya. Bilqis mula-mula berada di titik 0. Setelah itu melangkah ke kiri sejauh 6 langkah. Ya. Melangkah ke kiri sejauh 6 langkah. Ke kiri 6 langkah. Lalu berjalan lagi ke kiri lagi ya. Ke kiri lagi 15 langkah ya. Oke. Caranya anak-anak kalau mengerjakan soal seperti ini ingat kuncinya ya. Bahwa kalau kiri itu adalah negatif, sedangkan kalau kanan adalah positif. Oke. Gitu. Maka di sini kalau kita rubah menjadi bilangan matematika, ke kiri 6 maka jadi negatif 6. Ke kiri 15 maka negatif 15. Oke. Karena di sini Bilqis awalnya berada dari 0 lalu ke kiri, maka negatif 6. Dari negatif 6, di sini ada kata-kata lalu ia berjalan ke kiri lagi, berarti ditambah. Ya. Ditambah berapa? Negatif 15, karena ke kiri jadi negatif. Oke. Ingat operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan negatif. Jika tandanya sama, ya, jika tandanya sama-sama negatif, maka tinggal dijumlahkan. Jika tandanya berbeda, maka harus dikurangkan, yang besar kurangi yang kecil. Nah, karena di sini tandanya sama, maka tinggal dijumlahkan. 6 ditambah 15 ya. 6 ditambah 15 hasilnya adalah 21. Nah, 21. Ingat di sini tanda di sini apakah positif atau negatif itu ikuti, karena ini tandanya sama maka ikuti soal ya. Kalau soalnya negatif semua, sini negatif, maka negatif. Kalau soalnya berbeda, tandanya berbeda, misalkan adalah negatif 4 ditambah 5. Nah, kalau tandanya berbeda, yang satu negatif, yang satu positif, maka yang besar kurangi yang kecil, 5 dikurangi 4, ya, dikurangi. Tanda mengikuti angka yang besar, ya, yang besar. Nah, kita kembali ke soal ini. Karena tandanya sama, maka dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, tanda pada hasil ikuti soal. Kalau soalnya semuanya negatif, sini negatif, maka negatif. Kalau sini positif, maka sini positif. Begitu? Oke, selamat mengerjakan dan belajar lagi ya. Lanjut indikator soal nomor 29, nanti akan disajikan gambar ya. Disajikan gambar lingkaran. Peserta didik dapat menentukan unsur-unsur lingkaran. Nah, dari gambar tersebut nanti anak-anak akan diminta menyebutkan unsurnya ya. Sebutkan nama-nama unsur lingkaran yang ditunjukkan oleh nomor-nomor pada gambar berikut gitu. Kalau besok diminta menyebutkan semuanya, ya sebutkan semuanya dengan lengkap. Kalau besok hanya diminta beberapa saja, ya sebutkan beberapa sesuai dengan instruksi pada soal ya. Maka kita mulai di sini nomor 1 ya. Nomor 1 itu adalah juring. Ya, juring itu merupakan daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 buah busur. Busur AB di sini. Lalu nomor 2 ini garis OD ya. Adalah apotema. Kemudian nomor 3
daerah yang ada di warna abu-abu ini, yang dibatasi oleh tali busur dan busur, itu disebut sebagai tembereng. Lalu nomor 4 itu adalah garis CA, itu adalah tali busur. Lalu ada nomor 5 adalah busur. Nomor 6 adalah titik pusat ya, yang titik O ini. Titik pusat. Oke, anak-anak pelajari lagi tentang 8 unsur lingkaran ya, 8 unsur pada lingkaran. Anak-anak cari gambar lingkaran di buku matematika boleh, lalu pahami unsur-unsur lingkaran pada gambar ya. Selamat belajar. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!